Terima kasih Anda masih bersama kami di The Prime Show pemirsa dan masih bersama Gilbran Muhammad Nur, Ketua BMKM UGM yang kabarnya mendapat intimidasi hingga katanya diberhentikan tapi ternyata tidak ya Gilbran ya. Sebelum saya ke Pak Ray, saya ke Gilbran terlebih dahulu. Gilbran, narasi Anda diberhentikan itu mulainya dari mana? Ini juga cukup menarik ya Mbak ya. Awalnya kalau saya ngobrol dengan teman-teman itu dari media sosial Mbak, dari TikTok ya kalau nggak salah. Dan itu pun saya justru mendapatkan informasi pertama kali dari wakil rektor saya. Jadi wakil rektor saya tiba-tiba menghubungi saya dan meminta saya untuk bukan klarifikasi ya Mbak, mungkin lebih ke meluruskan narasi karena di luar sana kan saya sempat dikabarkan dikeluarkan, didropot dari kampus. Padahal itu bukanlah isu yang benar. Bahkan kampus pun sama sekali tidak pernah mengintimidasi saya, tidak pernah memanggil saya, memberikan surat peringatan, dan isu itu adalah isu tidak benar dan mungkin dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Baik, tadi di segmen sebelumnya sempat dibahas dengan Pak Soleman Ponto. Beliau mengatakan bahwa ya wajar bagi petugas lapangan kemudian mengimbau teman-teman mahasiswa untuk ya sudah orasinya di dalam saja, tidak usah di luar. Karena ada potensi konflik dan lain sebagainya. Bahkan Pak Soleman juga tadi mengatakan bahwa antara antisipasi dan intimidasi itu batasnya tipis. Menurut Anda yang Anda terima, itu antisipasi atau intimidasi sebenarnya? Saya coba untuk melihat ini dari perspektif tadi ya Mbak, dari aparat mungkin. Langkah-langkah preventif yang coba dilakukan saya rasa riskan untuk mereduksi hak demokrasi kita. Karena saya merasa ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ketika kita ingin menyampaikan orasi ya, kita bisa menyampaikan dimanapun dan kapanpun sebagai hak seorang manusia, sebagai hak warga negara kita untuk berpendapat gitu. Justru langkah preventif itu ya memang mungkin itu adalah langkah preventif dari pihak aparat yang notabene merupakan oknum atau merupakan entitas yang menerapkan satu komando ya Mbak, militeristik, sehingga saya rasa hal yang wajar ketika dari pihak aparat melihat itu sebagai perspektif preventif. Cuman sekali lagi itu riskan untuk mereduksi hak-hak berdemokrasi kita, sehingga ya apa yang disampaikan Pak Ponto juga ya ada sisi positif dan negatifnya dalam konteks perspektif teman-teman mahasiswa ya Mbak, karena ya riskan untuk mereduksi hak-hak kita untuk berdemokrasi, kurang lebih seperti itu Mbak. Baik, saya ke Pak Ray. Pak Ray, antara antisipasi, intimidasi, tadi Gilbran mengatakan bahwa di tengah-tengah adalah ada upaya untuk mereduksi hak demokrasi dari teman-teman mahasiswa. Sementara tadi pada saat off Anda mengatakan bahwa antara intimidasi dan antisipasi itu jaraknya sangat jauh, gapnya sangat lebar. Boleh dijelaskan, Pak Ray? Intimidasi itu kan satu tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa takut. Yes. Itu yang disebut dengan intimidasi. Jadi kalau antisipasi itu satu tindakan untuk mencegah sesuatu kan, supaya tidak terjadi. Lah di mana dekatnya? Itu kan jauh banget tuh. Satu tindakan, entah itu perkataan, entah itu tindakan dalam pengertian fisik, atau pernyataan, atau tulisan, atau apapun yang mengakibatkan orang lain timbul rasa takutnya disebabkan oleh tindakan itu. Itu yang disebut dengan intimidasi. Sementara antisipasi itu satu upaya untuk mencegah agar sesuatu yang dikhawatirkan tidak terjadi. Nah ini ketemunya di mana? Dekatnya itu di mana? Ya jelas beda, gitu loh. Nah harus dipahami betul ya. Intimidasi itu tidak melulu misalnya dengan ucapan, ya awas loh kamu. Ya kan, kalau kamu, nah itu verbal memang terlihat betul intimidasi. Tapi bisa jadi misalnya disebut dengan kalimat yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya lah ya, tidak milih si A, maka ini akan dilakukan. Nah, itu bisa begitu. Yang mengakibatkan timbul rasa takut di dalam pemilu yang demokratik. Di dalam pemilu yang demokratik ya. Segala hal ihwal yang mengakibatkan rasa takut orang muncul, itu tidak boleh diperkenankan. Makanya dalam pemilu yang demokratik itu salah satu ukuran misalnya menempatkan posisi aparat penegak hukum di TPS itu
ada ukurannya. Nggak bisa sembarangan misalnya ini TPS, di sampingnya itu polisi. Nggak bisa. Kenapa gitu? Karena ada orang, apalagi dalam tradisi negara yang baru beralih dari negara otoritarian ke negara yang demokratik, itu punya perasaan traumatik dengan baju seragam tertentu gitu. Nah oleh karena itu mereka harus dijauhkan itu dari TPS. Karena apa gitu? Karena orang tuh merasa tidak boleh terintimidasi oleh apapun gitu. Di zaman Orde Baru misalnya kan, pokoknya kalau nggak warna kuning, awas nih semua nih, misalnya kan begitu tuh. Jadi orang berlomba-lomba. Termasuk mengapa kita mencegah misalnya petugas KPPS itu memakai baju yang warnanya dominan tertentu. Itu bukan konteksnya dengan intimidasi ya, tapi itu konteksnya dengan asosiasi kan. Tapi itu mengatakan kepada kita dalam pemilu yang demokratik segala hal harus diatur. Yang tidak boleh mengakibatkan, pada dasarnya aturan itu yang mengakibatkan orang merasa nyaman untuk datang ke TPS itu sebagai ukurannya. Nah kalau konteksnya dengan aksi-aksi mahasiswa ini misalnya, apa yang disebut dengan antisipasi, itulah yang harus dipikirkan oleh polisi. Baik. Dalam skenario mereka misalnya, kalau mahasiswanya nanti keluar dari kampus, lalu datang ke sini, tindakan apa yang harus kita lakukan? Baik, jangan kemudian potong kompas mencari data orang tuanya, menelpon dengan sumber yang tidak kalau jelas. Kalau kita dengar kasus Senyi tadi kan polisi itu mengatakan jangan keluar dari kampus dong, kan kira-kira gitu ya. Tapi ada caranya ya Pak. Kalau keluar dari kampus nanti bentrok. Nah, pernyataan nanti bentrok itu bisa loh membuat orang lain terintimidasi. Kira-kira begitu tuh. Iya. Oleh karena itulah dalam renstra polisi, dalam konteks untuk menjaga dan mengamankan aksi-aksi mahasiswa khususnya, mereka sudah harus punya bayangan. Nanti kalau mahasiswanya keluar dari kampus, apa yang harus dilakukan? Gitu loh, bagaimana model penjagaannya. Justru tidak dengan mengatakan, jangan keluar kampus loh ya. Itu sudah termasuk intimidasi. Saya nggak tahu, kalau orang yang merasa ikut demo itu merasa, ada apa ini? Merasa dia terintimidasi, ya dia bagian dari intimidasi itu. Baik. Jadi pada intinya memang terjadi eskalasi atau situasi yang panas di jelang pemilu 2024 ini banyak yang mendapat saya kira intimidasi. Gini loh, ini juga kan erat kaitannya dengan isu yang saat ini berkembang soal netralitas aparat. Jadi sebetulnya mungkin di lapangannya nggak begitu-gitu amat, tapi psikologi tentang aparat yang tidak netral itu cukup masuk mungkin kepada sebagian orang. Bagaimanapun masyarakat Indonesia masih trauma dengan apa yang terjadi sebelum tahun 98 dan semoga di tahun ini tidak menjadi gerbang atau pintu masuk kita kembali ke masa lebih dari 20 tahun lalu itu. Terima kasih Pak Ray Rangkuti, terima kasih Gilbran telah bergabung bersama kami di The Prime Show. Dan saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.